Ketika saya membuat konten tanggapan terhadap salah satu YouTuber yang memberikan catatan kepada konten yang saya sharing ke publik, saya mendapatkan satu video yang tentu beredar di publik terkait dengan sign-code nyanyian dari Farhad, Bang Farhad Abbas. Dan dalam konten itu, ketika menyimak konten Bang Farhad Abbas, saya tertunduk dan kemudian berpikir, ada apa sebenarnya? Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi mari tinggikan argumentasi. Baik, teman-teman, ya, saya tidak menyambar ya isu atau konten yang menurut saya informasi itu cukup sensitif ya, sensitive kata orang ya. Sensitif dan seperti yang saya informasikan di awal, saya tertunduk dan membiarkan diri saya untuk tidak reaktif dengan informasi yang baru saja pada saat saya men-sharing-kan video yang terakhir itu, dan saya kemudian membuka tab saya, mulai membaca koran, mulai membaca satu artikel, melalui berdiskusi dengan artificial intelligence, dan kemudian membaca cerita-cerita yang lucu dan sebagainya. Dalam rangka untuk berjarak ya atau menjaga jarak dengan sebuah isu yang ya bisa saja menggoda kita untuk reaktif dan kemudian berlomba-lomba untuk membuat sebuah konten. Nah, ini yang saya selalu tidak akan lakukan ketika ada isu viral yang sifatnya sensitif dan personality, biasanya saya akan menjaga jarak ya, menjaga jarak untuk kemudian mengukur pada porsi-porsi mana saya bisa masuk dan pada porsi mana menahan diri. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah abai saya lakukan adalah saya tidak akan membuat suatu konten kalau saya tidak terlebih dahulu membaca, ya, apakah bacaan yang berkorelasi langsung dengan tema atau niche yang mau disampaikan, atau juga menjaga jarak dengan topik itu dan membaca isu-isu lain yang pada akhirnya bisa membawa pikiran ini menjauh dari persoalan itu dan dari kejauhan mengamati, menilai, merasakan, dan kemudian berpikir, ya, mau dibawa kemana kasus ini. Nah, setelah ya, saya merasakan bahwa tidak ada naluri untuk menyerang kehormatan seseorang, saya mulai pelan-pelan menata rasa dan menata pikiran untuk mempertanyakan kemana arah ya case ini. Kalau ibarat sebuah permainan catur, maka telunjuk tangan yang diarahkan oleh Farhad Abbas, Bang Farhad Abbas, kepada sosok seorang pengacara yang berinisial ya RH, ini semacam skakster, ya, skakster. Dan skakster ini tidak bermuara pada remis. Skakster ini artinya tinggal satu langkah, ya, ster akan dimakan dan raja tidak memiliki perlindungan sama sekali, dan semua pion-pion serdadu-serdadu yang lain tidak akan sanggup untuk menghadapi ya ancaman skakmat. Nah, bagaimana kemudian kelanjutannya? Yang menjadi satu tanda tanya besar adalah seberapa valid ya, seberapa informasi ini bisa dipercaya. Saya kira
dalam posisi ini Bang Farhad Abbas tidak sedang main-main, ya, tidak sedang main-main. Dan sebenarnya ya informasi-informasi terkait dengan siapa saja yang terlibat dan sebagainya sebenarnya itu sudah ada di kantong Pak Jokowi. Ada banyak sumber informasi yang kemudian diseringkan kepada orang-orang yang sifatnya seperti seorang ya pemain kartu, seorang maestro yang apapun bentuk kartunya di tangan seorang maestro bernama Jokowi itu, dia akan selalu memenangkan, ya. Memenangkan game itu, apalagi kalau dia dalam satu posisi, ya, tidak dalam kondisi yang sifatnya tertekan oleh karena ada hal yang dia sembunyikan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan satu tanda tanya besar, seberapa bisa dipercaya informasi dari Bang Farhad Abbas yang menunjukkan telunjuk itu kepada seorang pengacara terkenal, RH, ya entah siapa yang dimaksud oleh beliau itu, tapi ya ini akan memengaruhi walaupun inisial itu ya dibawa ditarik oleh berbagai macam konten untuk menunjuk pada sosok yang orang bilang dalam alam bawah sadar kita atau dalam relung pikir kita, kita tahu sebenarnya siapa yang dimaksud. Nah, hanya saja bukan partai politik sekali lagi tidak tertarik dengan isu-isu personality, ya. Dalam konteks ikut rame-rame menghakimi atau mengamplify, ya, tetapi ingin berpikir bahwa kemana kemudian persoalan ini akan flowing atau mengalir? Apakah ini akan menghentikan agresivitas ya pengacara RH atau ya justru kemudian menjadi satu pukulan balik ya karena ini permainannya bukan catur cepat ya yang dalam waktu tempo tertentu dia akan dapat diketahui siapa yang menang siapa yang kalah. Tetapi ini adalah catur jangka panjang. Karena ini bicara tentang catur politik. Karena catur politik bukan bicara tentang kepentingan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, periode ini, tetapi berbicara tentang long term. Suatu perjalanan yang sangat panjang ya untuk bisa memahami ya percaturan politik kita di Indonesia seperti apa. Nah, terhadap skaksternya Bang Farhad Abbas ini sebenarnya kan bisa dibalik oleh pengacara RH itu dengan melakukan bukan skakster lagi tapi skakmat ya. Artinya ya langsung dilaporkan ya merasa tercemar, merasa dizolimi, difitnah dan sebagainya. Ya. Dan itu akan menjadi sebuah ruang yang sedang ditunggu-tunggu oleh publik. Apa respon sang pengacara RH terkait dengan ancaman dari Bang Farhad? Jadi publik perlu menggarisbawahi Bang Farhad tidak akan membuka ya dokumen atau bukti yang dia miliki terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Karena beliau sudah mengatakan ya rem berhenti begitu. Nah, itu tergantung pada respon dari pengacara yang namanya disebut dalam inisial RH tersebut. Kalau dalam pandangan Bang Farhad Abbas sebagai orang yang sangat mencintai Pak Jokowi dan menjadi salah satu pendukung yang militan terkait dengan Pak Jokowi, maka itu semua bergantung pada respon cara pengacara yang namanya RH ini ya bersikap ya, seperti itu. Nah, publik akan tahu ya, akan tahu bagaimana artinya akan muncul polarisasi. Saya sudah melihat beberapa channel mulai memagari ya, memberikan proteksi terhadap pengacara RH ya pada kasus ini dan dianggap sebagai sesuatu mainannya para termul ya, mohon maaf sorry, mainannya para orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menjatuhkan, untuk merem, menghentikan dan sebagainya ya supaya ijazah ini kasus ini tidak disidangkan. Nah, logika waras kita, logika sederhana kita akan mengatakan, ya sederhana saja, adukan Bang Farhad Abbas jikalau itu dianggap merugikan diri yang bersangkutan.
Tapi ceritanya akan jadi lain, karena skakster ini ya ditunggu respon yang tentu patuh pada instruksi yang melakukan skakster. Nah, kalau kemudian instruksi itu ya dianggap angin lalu dan kemudian ingin membalik cerita itu, ceritanya akan beda. Lihat kasus Bang Bill offside bersama dengan yang lain melaporkan tentang riwayat pendidikan Bang Rismon dan sebagainya. Awal-awalnya itu dianggap sesuatu ini, tapi semakin ternyata serius, ya tidak ditanggapi, terbanglah kawan itu ke Jepang. Dan itu yang kemudian merubah ya permainan catur itu. Nah, ini ada lagi babakan permainan catur yang kemudian dihembuskan oleh Bang Farhad Abbas dan langsung skakster. Tergantung bagaimana pihak yang di skakster itu merespon. Karena respon yang keliru, maka skak mat. Ya, itu catatan kita untuk kali ini. Ya, kita berharap kasus ini segera selesai, ya, tidak berkembang kemana-mana, karena sepertinya Bang Farhad Abbas bukan lagi menskakster RH, tetapi ada yang mulai diskakster dalam profesi-profesi yang paling dekat dengan persoalan perkara hukum. Dan ini menjadi sesuatu yang kemudian akan menggelinding laksana bola salju yang mulai kecil, semakin membesar, 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 dengan berbagai macam varian-varian yang bisa jadi pada akhirnya saling membelit. Ya. Nah, kira-kira menurut Sobat Bukan Partai Politik, bagusnya informasi-informasi atau case ijazah Pak Jokowi ini harus diapakan? Sebagian besar sepakat untuk membawa ke pengadilan. Ya tentu BPP sudah menyampaikan pada akhirnya setelah menghitung, mengkalkulasi sana-sini, sangat baik untuk diselesaikan di pengadilan. Persoalan mau minta maaf lagi dan sebagainya, saya sudah tidak lagi masuk ke wilayah itu. Ya, biarlah itu wilayah personalitas Pak Jokowi yang sangat kita hormati. Ya, karena apa? Persidangan itu tidak menegaskan bahwa ada orang yang mau disakiti di dalam pengadilan, tetapi di sanalah tempat mencari kepastian hukum, kepastian ya kasus yang sedang dialami. Nah, munculnya tudingan, tunjukkan skakster dari Bang Farhad Abbas ini terhadap pengacara kondang ini akan menambah dinamisnya, ya, dinamika politik kita ke depan. Kita akan coba lihat pada segmen, pada sisi mana kita bisa berkontribusi, tidak dalam rangka untuk membesarkan, mengamplify, yang sebenarnya merupakan satu kesempatan bagi siapa saja orang untuk kemudian mengglorifikasi atau apalah istilahnya, terlalu mewah itu ya. Ya membesarkanlah masalah-masalah ini. Menggemakan, membentuk sebuah rangkaian cerita yang bisa saja di-counter balik sebagai suatu upaya framing pelemahan by design. Tapi tentu kita semua akan menunggu bagaimana reaksi pengacara RH dan bagaimana tanggapan dari Bang Farhad Abbas ketika skaksternya itu diabaikan. Karena begitu, biarkanlah waktu berdetak, jarum jam berdetak, isu-isu mulai mengisi, konten kreator mulai mengambil angle-nya masing-masing, angle-nya masing-masing, dan kemudian diskursus-diskursus terus bergulir, dan kita berharap bahwa semua diskursus itu harapannya adalah konstruktif bagi kita semua. Dengan tetap ya memberikan batasan ya dalam rangka ruang pengampunan untuk tidak mengumbar segala sesuatu yang sifatnya sensitif personality di ruang-ruang publik ya. Tapi saya harus mengingatkan politik itu kadangkala membutuhkan dentuman yang sangat keras. Bukan partai politik.